Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat. Semoga semua pada sehat ya. Insya Allah. Alhamdulillah hari ini tanggal 25 Februari tahun 2023 kita masih di tengah-tengah kita di kelompok satu ini CME kita sudah melakukan seremoni di room besar main session. Langsung saja barangkali Ibu Dewi saya serahkan waktu dan tempat untuk melaksanakan skenario pembelajarannya, pembimbingannya pada hari ini. Dan saya yang bertugas mengawasi dari belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Teman-teman Siap. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ini kok muka-mukanya ini menegangkan ya? Gasnya. Bu Dewi, sekedar pemberitahuan nih info nih. Emang mereka begini nih dari pertama masuk tuh mukanya muka-muka Iya, ditekuk semua. Saya belum aja gini. disetrika mungkin ya. Makanya kan saya bilang teman-teman senyum-senyum sedikit biar enak. Aduh, banyak persoalan. Belum lagi ya begitulah. Tapi hidup itu semua akan berlalu. Ya, satu prinsip. Sebelum mulai, teman-teman, saya ingin menitipkan cincin dulu ke teman-teman semua ya. Saya pakai sekarang 2 cincin. Nah, 2 cincin ini yang kepake. Tapi kita bersebelas, sisanya cincin lainnya ini ada di genggaman. Saya bagi ke teman-teman semua dan cincin ini dipakai ya. Mau di jari manis sebelah kiri, jari manis sebelah kanan, jari tengah terserah. Yang penting jangan di jari kaki. Pada saat teman-teman nanti eh, lagi tidak bersama, kita di ruangan ini langsung galau-galau begitu ya. Buka cincinnya, ya, cincin yang saya berikan, intip di dalam cincin itu ada tulisan. Tulisannya semua pasti berlalu. Nah, jadi yakin saja dari semua kesulitan yang Anda alami, yang Anda hadapi, semua pasti berlalu. Jadi santai saja. Dunia Ji. Oke? Okay? Ya, ini hanya dunia. Jadi mainkan dengan cantik saja. Yakin? Saya nggak kebagian cincinnya. Oh iya ya. Sudahlah, nanti di kantor aja saya kasih langsung. Oh, siap. Ya, jadi cincin ini saya langsung bagi secara virtual. Teman-teman juga langsung ambil, cring ya, tangkap cincinnya, pakai langsung di tangannya. Eh, Niatkan mudah-mudahan cincin ini bisa menemani teman-teman, bisa memotivasi, bisa membuat kalian tenang. Oh, iya, pakai cincin, magic. Enggak ya, cincin ini hanya kenang-kenangan saja, biar kita bisa lebih saling mengingat karena visual. Kalau dilihat secara begini mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau pakai mata batin kelihatan. Teman-teman, saya suka lihat kalian pagi ini setelah pertemuan kita tadi sudah ada beberapa yang senyum, tapi senyumnya masih senyum simetris. Senyum SOP, tahu senyum SOP ya? Tarik kanan 2 cm, tarik kiri 2 cm, sesuai SOP. Nanti semakin bertambah, semakin berproses, usahakan senyumnya dari hati. Hati yang riang itu membawa sehat. Hati yang riang, hati yang gembira, hati yang bahagia itu membawa seluruh kehidupan kita menjadi lebih enak. Hidup ini hanya sekali, sayang. Jadi nanti kalau kita tidak tahu-tahu ya, ajalnya pas lagi cemberut, kan tidak enak juga masuk di kata netizen nanti, kasihan dia. Dia tidak sudah senyum pas mati, dia cemberut. Jadi usahakan senyum terus ya. Jadi biar kita berhenti nafasnya, kondisi wajah dalam kondisi senyum, tidak dalam kondisi cemberut. Teman-teman juga, kalaupun lagi hatinya susah, tarik aja senyumnya. Tarik senyumnya, itu otomatis hati juga akan menjadi lebih riang. Menjadi berusaha untuk ikut senyum, seperti senyumnya kita di wajah. Insya Allah seperti itu. Berikutnya, saya baca-baca grup. Ternyata kalian lagi risau juga ya.
adalah yang belum selesai apa tuh evaluasi, ada yang ini, ada yang itu, santai mau project. Yang penting sudah ikhtiar, yang penting sudah usaha, ya. Karena di sini ada Betul. dari PIC juga ya, dari teman-teman evaluator, Bapak Ibu evaluator yang akan membantu semua, insya Allah bisa teratasi. Yang penting kalian lakukan, jangan kalian nongkrong-nongkrong tidur-tidur baru mengeluh bu tidak bisa, itu yang nanti susah untuk dibantu. Tapi kalau memang kalian sudah berjuang habis-habisan, kalau laptopnya tidak mendukung, siram sedikit air gitu ya supaya dia agak dingin, mudah-mudahan bisa lah, itu bisa bisa buat lebih Mati kakak deh. gitu. Oke teman-teman, jadi pesan saya atau titipan saya ke teman-teman, hadapi saja dengan santai, ya. Insya Allah teman-teman bisa lulus dengan baik, asal bergerak, action, Amin. bergerak. Yang tidak akan lulus itu yang tidak bergerak otaknya, tidak bergerak jari jemari untuk berusaha membuat tugas-tugasnya. Tapi kalau kalian masih bergerak, pastilah, ya, insya Allah. Oke, semuanya pagi ini kita akan masuk hanya 2 jam pelajaran untuk coaching agenda. Bagi yang belum selesai, coba bisa raise hand bagi yang belum selesai evaluasi. Ada? Atau semua sudah evaluasi? Sudah semua ya? Selesai semua ya? Oke, kalau sudah selesai semua berarti aman. Ibu, nilai kalian langsung dapat? Oh, belum dapat. Oke, enggak apa-apa. Jadi kalian saling menutupi. Misalnya, Bu, nanti nilai evaluasiku rendah. Makanya tugas-tugasnya dikasih oke. Ya, bismillah saja. Dan evaluasi sudah, jangan lagi diingat-ingat, biarkanlah mereka berlalu. Evaluasi yang sudah lalu, biarlah berlalu. Titipkan saja di dedaunan sana. Sekarang kalian maju untuk melanjutkan penugasan. Ya. Pertanyaannya lagi, apakah kalian sudah sempat mengerjakan penugasan kemarin? Ada yang sudah sempat? Oke, terima kasih. Nah, proses coaching kita, sistem coaching kita, saya metodenya seperti kemarin, ya. Jadi kalian supaya cepat masuk apa namanya masukkan saja apa namanya saat tampil semua itu memperhatikan supaya satu persoalan sudah dibahas untuk hal nanti yang terlalu banyak memberikan penguatan-penguatan ya khususnya keterkaitan dengan agenda 3 mungkin sudah tapi tidak terlalu tajam. Nah, asumsinya kalian sudah dapat di pembelajaran agenda 3 tapi tetap saya harus kuatkan. Jadi itu nanti kita jalankan bersamaan berbarengan dengan coaching kita. Permasalahan saya ini, maka kalau saya kaitkan permasalahan saya dengan agenda 3 itu seperti apa? Oh, kemudian setelah permasalahan saya, berikutnya ada kegiatan yang saya kerjakan, akan kerjakan ini. Maka tahapan-tahapannya apa? Ini. Nah, tahapan-tahapan itu yang akan teman-teman aktualisasikan dengan agenda 2. Itu seperti apa? Kemudian kaitan kegiatannya dengan agenda 3 itu seperti apa? Ya, santai. Saya cuma mensugesti teman-teman aja, saya kasih banyak begini supaya tambah begini kalian, aduh, gitu ya. Dan ingat, santai Mokoje. Oke, saya pakai ini ya teman-teman. Siapa yang sudah selesai mengerjakan? Kalau sudah selesai semua tadi, maka pertanyaannya siapa yang berkenan untuk menampilkan penugasannya? Oh ya, Bu Rita. Ada Bu Rita, ada Bu Agung, Bu Dewi, Bu Huslia. Teman, saya sebenarnya mau proses pembelajaran. Kalian mempresentasikan, ya. Tapi kalau menurut saya, kita main cepat saja dulu sekarang, boleh ya? Jadi kalian mengirim, boleh ke grup, boleh japri,
Tapi sebentar satu-satu dikirim supaya saya menyesuaikan dengan yang akan maju ke WA supaya saya yang langsung membuka penugasan kalian. Jadi kita apa maju mundur naik turunnya saya yang mainkan supaya kalian tidak apa tidak terkendala signal lagi dan sebagainya. Ya, nanti kalau sudah finishing semua, baru kita coba penguatan-penguatan. Atau kalau semua maju kayak kemarin siapa yang sudah sempat saya lihat, nah, tapi itu pun belum hitungan coaching ya. Jadi kita mulai hari ini hitungan coaching. Tadi siapa ya yang sudah mengangkat tangan? Atau kirim aja ke grup tadi siapa yang angkat tangan? Ibu saya lupa ya. Ada Ibu Husliawati, Ibu Agung. Bolehkah satu orang dulu mengirim ke entah ke grup atau ke Japri saja ke Ibu Husliawati boleh? Dua orang ya, Ibu Husliawati sama Ageng mana? Oke, silahkan coba kirim dulu. Nanti saya yang buka di sini. Setelah dua kita bahas, baru kirim lagi ya. Kenapa saya tidak langsung minta teman-teman kirim supaya perbaikan-perbaikannya masih bisa dibuat ya. Nah, kalau ini sekarang Ibu Husliawati, Ibu Agung kalau ada atau kalau belum bisa kirim, Bu Agung udah usah dulu, Ibu Husliawati aja dulu supaya bisa perbaiki-perbaiki. Setelah fix, baru Ibu Agung kirim. Ya, karena kan kita berproses terus memperbaiki. Ibu Husliawati sudah terkirim, Ibu Lia? Mohon izin Bu, sudah saya kirim ke grup. Oh iya, ke grup. Ya. Oke, tunggu ya. Saya menunggu WA-nya terbuka. Lama juga WA saya ya. Lagi loading. Teman-teman, apakah ada pertanyaan selama beberapa hari ini mengerjakan? Maaf ya kalau agak ribut-ribut. Saya ini tinggal di pabrik. Oh, yes. Teman-teman, ada pertanyaankah selama beberapa waktu ini kalian mengerjakan atau ada kendala-kendala? Silahkan. Belum ada yang menghadapi kendala? Bu Lia, kayaknya di grup tidak ada, Bu. Atau di Japrian ya? Bu Lia, Saya Japri boleh Bu? boleh-boleh. Kayaknya enggak ada ini. Oh, sudah masuk, sudah. Tunggu ya. Teman-teman, mohon maaf kalau saya belum sempat mengirim ini ya. Nanti saya kirimkan formatnya ya. Jadi kalian langsung mencoba-coba untuk masuk sedikit lebih mengarah ke rancangan ya. Nanti saya kirimkan. Tapi sekarang begini dulu karena memang saya belum mengirimkan contoh. Teman-teman kita sama-sama perhatikan ya. Jadi di sini ada Ibu Lia mengidentifikasi isu belum optimalnya tuh. Oke.
Jadi di sini ada belum optimalnya tata kelola arsip dan dokumen laporan keuangan. Kemudian belum adanya digitalisasi pengarsipan dokumen. Kemudian kurangnya komunikasi antara bagian keuangan dan aset dengan bagian. Metode APKL. Oke, memenuhi syarat. USG. Belum adanya digitisasi pengarsipan dokumen keuangan. Oke. Teman-teman, untuk semua ya, kita lihat dulu dari atas. Teman-teman boleh langsung catat ya. Eh, ini sekedar membuat eh, pekerjaannya bisa terstruktur, ya, sistematis. Jadi ini sudah sistematis, tinggal kita pakai kode-kode, apa istilah-istilah. Kalau boleh, Ibu Lia, ini kan belum optimalnya tata kelola arsip dan dokumentasi laporan keuangan. Ini oke, belum optimal. Eh, Biasanya teman-teman, karena kebetulan ini kan Ibu Lia sudah, kalau kita lihat tadi sudah dapat yang menjadi permasalahan yang diangkat adalah belum adanya digitalisasi ya. Yang kedua, nah kalau untuk yang judul belum optimal itu ada beberapa penguji itu kadang tidak terlalu nyaman dengan judul yang belum optimal. Kenapa? Tapi ini sekedar saja ya, karena kan Ibu Lia sudah dapat yang nomor 2. Nah, yang belum optimal ini untuk semua teman-teman, ada satu orang penguji atau dua yang tidak terlalu nyaman dengan optimal. Kenapa? Karena menurut beliau, belum optimal itu menggambarkan satu hal yang luas. Ada unsur manajerialnya di dalam, manajemennya. Nah, sebenarnya kalau menurut saya tidak masalah, karena nanti kita bisa McNamara-kan. Seperti kemarin ya teman-teman mainkan dengan McNamara di akhir. Tapi marilah kita coba untuk melihat yang lebih tajam saja ya kalau teman-teman yang pakai belum optimal atau enggak apa-apa juga belum optimal, cuma nanti judulnya tidak usah optimalisasi tapi peningkatan seperti itu. Ya, ini hanya sekedar kalau kita bertemu dengan penguji yang apa ya mengarahkan ke situ. Juga selain penguji memang kalau belum optimal ini biasanya agak lebih luas, agak lebih ke menyentuh manajerialnya. Kemudian belum adanya digitalisasi pengarsipan dokumen, laporan keuangan dan aset. Ini sudah boleh, tapi bolehkah kita carikan lagi, ya? Kita carikan lagi kalimat yang lebih pas. Nah, kalau yang ketiga, Bu Lia, kurangnya komunikasi antara bagian keuangan dan aset, mungkin kurangnya komunikasi ini koordinasi mungkin maksudnya ya. Rendahnya koordinasi atau kurangnya koordinasi boleh. Kalau komunikasi biasanya hanya eh, satu pihak dengan pihak lain. Kalau koordinasi lebih luas lagi ke unit, ya. Jadi mungkin seperti itu. Terdengar penyampaian saya? Oke. Nah, kemudian itu semua teman-teman ya, hanya sekedar saja untuk gambaran. Kita kembali ke isu Bulia, belum adanya digitalisasi. Kalau kita kaitkan Bulia dengan fishbone-nya Bulia, ini fishbone-nya Bulia,
ini belum adanya digitalisasi, kalau untuk saya eh, tapi ya teman-teman pakai fishbone. Ini fishbone hasil elaborasi. Kalau fishbone kemarin, kalau penyebab dan akibat belum adanya digitalisasi ini bukan akibat, tetapi kan kita pakai fishbone yang sudah hasil elaborasi. Maka tidak usah aja pakai judul di atasnya. Bu lihat penyebab dan itu ya. Kemudian kurangnya kesadaran pegawai, pengarsipan. Belum tertanya arsip pada atau apa ya, belum ada gitu. Bu Lia, apa permasalahannya, coba bisa disampaikan ke saya latar belakangnya? Kondisinya saat ini bagaimana di sana? Data-datanya yang Bu Lia bisa angkat, bisa di-unmute dulu. Ya, silakan. Mohon izin Ibu. Ya. Apa latar belakangnya Bu Lia angkat ini? Apa kondisi saat ini dan harapannya? Untuk latar belakangnya seperti apa nanti? Latar belakangnya itu Ibu karena apa? Eh, pengarsipan data di kantor itu belum belum maksimal menurut saya. Jadi kalau kayak misalnya ada susah atau lama untuk mencari. Oke, begini. Jadi Bu Lia saat nanti sebenarnya dari yang kita buat ini teman-teman dalam analisis isu, kita harus melihat kondisi saat ini dan kondisi harapan. Nah, ketimpangan antara kondisi harapan dan kondisi saat ini yang terjadi, itulah yang menjadi yang disebut dengan permasalahan. Maka teman-teman semua harus mampu membuat atau menetapkan kondisi saat ini seperti apa. Sehingga dalam membuat latar belakangnya nanti lebih mudah mengalirnya. Seperti itu. Bagaimana kondisi saat ini? Kesulitan? Yang pertama itu Ibu kesulitan kalau mau cari data. Oke, itu Baru ditulis Bu ya, supaya nanti iya iya. kemudian Apa? Ruang penyimpanan itu kurang ruang. atau ruang penyimpanan berkas itu menyatu dengan ruang kerja gitu. Oke, ruang penyimpanan kurang. Baru ya lemari untuk tempat untuk menyimpan berkas juga cuma satu terus itu sudah rusak. Oke. Lemari. Selanjutnya apa lagi? Oke. Sementara itu sudah susah juga, maksudnya susah mau cari berkasnya itu yang paling utama. Kayak kan sekarang kebanyakan itu yang diminta dalam bentuk scan, biasanya itu susah mau cari karena penyimpanan itu kurang kurang bagus. Terus ada teman yang biasa juga bagaimana kurang apa namanya, dia tuh biasa ulang-ulang minta berkas yang sama, jadi ribet kalau mau cari ulang lagi. Oke. Eh, jadi ini untuk info semua ke semua teman. Dari kondisi saat ini, itu yang teman-teman harus temukan datanya. Bisa ya? Kalau umpamanya teman-teman menyampaikan rendahnya bla bla bla, tingginya bla bla bla, tolong dituliskan, diikutkan dengan data. Nah, kalau Ibu Lia
ini kan kesulitan pasti dapat data. Maka nanti pokoknya Ibu Lia siapkan data lah. Datanya itu entah tergambarkan bagaimana dengan penemuan arsip ini, apa yang bisa disampaikan sehingga menggambarkan bahwa umpamanya akhirnya lemah dalam apa pengerjaan laporan atau apa seperti itu, ya. Atau belum tertatanya arsip. Tadi apa Ibu Lia bilang tadi? Belum maksimalnya penataan arsip ya? Iya Ibu, izin. Belum maksimalnya. Boleh juga. Nah, kalau belum maksimalnya penataan arsip berarti masukkan judulnya di sini. Belum maksimalnya, belum rendahnya penataan arsip atau apa? Belum maksimalnya. Jadi masalahnya nanti diganti ya, belum digital. Nah, nanti jawabannya adalah digitalisasi. Jadi dari latar belakang yang sangat jelas menggambarkan tentang dengan kesulitan penemuan arsip, kemudian ruang penyimpanan kurang, maka ternyata kita butuh digitalisasi arsip. Nah, berarti yang Ibu Liam harus masukkan di latar belakang kesulitan penemuan, ruang penyimpanan kurang, kemudian tingginya tingkat permintaan arsip berupa scan, yang begitu-begitu Bu, sehingga nanti menjawabnya dengan, oh saya tidak bisa hanya membuat pengarsipan secara konvensional, saya harus mendigitalisasikan arsip. Seperti itu ya. Jadi nanti ditulis ya sekalian dengan tadi banyak dibutuhkan arsip-arsip scan tadi, apa istilahnya ya, nanti tanya ke teman-teman. Kemudian berarti penyebab permasalahannya jangan belum adanya digitalisasi ya, rendahnya pengelolaan arsip misalnya. Ditulis Bu Lia, rendahnya pengelolaan arsip. Oke. Jadi nanti tata kelolanya yang Ibu Lia buat ya. Rendahnya pengelolaan arsip itu berarti apa penyebabnya? Mesinnya oke, lemari tidak ada, rusak gitu ya. Kemudian metodenya berarti SOP-nya mungkin tidak ada ya. Tidak ada ruang khusus. Metode itu kalau ruang khusus itu Bu masuk ke mesin. Metode itu seperti SOP-nya, tata kelolanya, ya. Kemudian material, oke, penyimpanan material itu boleh lemarinya, ya, boleh folder-foldernya. Gitu. Kemudian mainnya kurang kesadaran, rendahnya pemahaman, oke. Jadi Bu Lia Yulia bisa didengar? Bisa Bu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah tadi pengelolaan ya. Berarti nah, jawabannya dengan digitalisasi. Bu Lia, kan kayaknya sama saja kita punya permasalahan dengan yang nomor 1. Jadi nanti Bu Lia boleh cari lagi satu permasalahan. Ya, boleh lagi satu permasalahan kalau memang ini untuk menjadi temannya. Karena kalau belum adanya digitalisasi kurang tepat ya, arsip atau apa lagi nanti tambah satu. Nah, setelah seperti ini sudah tepat membuat APKL-nya, kemudian di USG.
ya, kemudian di atas, boleh poin-poinnya ya. Nanti kan saya kasih format. Ini ya sudah oke, sudah betul identifikasi isu. Di sini lengkap nanti ya dengan data. Nah, identifikasi isu ini poin 2-nya validasi ini ya, validasi menggunakan APKL. Validasi isu menggunakan APKL. Yang Ibu lihat tulis analisis isu, teman-teman isu menggunakan APKL. Kemudian kalau teman-teman masuk menggunakan USG, maka judul kecilnya itu metode USG itu tambahkan menggunakan USG. Atau kalau tidak pakai menggunakan, pakai aja subjudulnya penentuan prioritas isu. Oke? Kalau teman-teman yang tidak pakai USG ya enggak usah. Kemudian yang ini analisis ini fishbone atau mind mapping atau apalah yang teman-teman gunakan, pakai judul subnya penentuan penyebab analisis penyebab permasalahan. Analisis penyebab permasalahan. Oke. Setelah analisis penyebab permasalahan, pemecah masalah isu ini ya bolehlah. Ini teman-teman dapat dari agenda 1 ya. Boleh. Nah, kalau saya biasanya teman-teman pemecah masalah isu ini saya pakai kanan kiri kolomnya. Pakai 2 kolom. Kolom yang di kiri itu adalah kolom tulang-tulangannya atau penyebab-penyebab permasalahan dari fishbone maupun dari mind mapping. Sebelah kanan itu adalah gagasan-gagasan kita. Seperti ini, berkonsultasi dengan kepala instansi, atau apa, seperti itu. Ya, kita lihat saja dulu, nanti kita lihat contoh lainnya. Nah, untuk kegiatan, teman-teman nanti kegiatannya dibuat sesuai dengan apa ya, kegiatan ini nanti kalau untuk Ibu Lia punya ini agak diluaskan lagi. Jadi kegiatan 1 misal ya, teman-teman oret-oret saja dulu. Kegiatan 1 persiapan kegiatan habituasi. Kegiatan 2 nanti ada tahapan-tahapannya. Kegiatan 2 misalnya kalau kayak Bu Lia mau membuat Google Drive berarti mengelompokkan dokumen atau menata kembali dokumen. Kemudian nanti kegiatan 3 boleh membuat materi sosialisasinya. Kemudian kegiatan 4 bisa mensosialisasikan. Kalau evaluasi digitisasi. Ini maaf, saya yang salah. Memang digitisasi ya istilahnya atau digitalisasi? Saya lihat di Kamus Bahasa Indonesia digitisasi sih, Bu. Oh ya, enggak apa-apa kalau memang. Tapi kalau digitisasi itu artinya apa? Deskripsinya. Itu pengdigitalisasikan dokumen-dokumen. Oh ya, enggak apa-apa. Yang Jadi nanti sudah hasil scan. Oke. Jadi digitisasi ini pada saat nanti kan teman-teman buatkan. Jadi nanti ya, nanti saya kan ini belum kirim format. Jadi teman-teman masih ngalor ngidul buatnya, enggak apa-apa. Karena yang dibutuhkan saya hanya mau menggambarkan bagaimana teman-teman mampu membuat kegiatan dan tahapannya di akhir. Nah, nanti setelah teman-teman menentukan kan nanti tadi ada kolom ya menentukan gagasan gitu kan.
kalau itu sebenarnya ada alat analisisnya, bisa pakai Canvas, metode Canvas, boleh pakai apa namanya thinking, pokoknya macam-macam lah ya. Nah, saya mengusulkan ke teman-teman, teman-teman pakai saja brainstorming gitu. Maka dibuatkanlah 2 kolom tadi, satu tulangan-tulangan dari Fishbone ataupun mind map, kemudian di sebelah kanannya kolom berikutnya itu menjelaskan tentang gagasan-gagasan kalian. Kalau penguji tanya itu metodenya apa? Brainstorming. Brainstorming dengan siapa? Dengan mentor, dengan teman sejawat, sehingga kalian menemukan gagasan. Nah, setelah itu, sub itu, baru masuk sub di bawahnya adalah deskripsi gagasan. Nah, di deskripsi gagasan itu yang menyelamatkan teman-teman dari pertanyaan penguji. Ada kadang pertanyaan penguji begini, kalian ini sebenarnya membuat apa sih? Saya kok tidak bisa dapat penjelasan, kalian rencananya membuat apa? Nah, di deskripsi gagasan itu, kalian menjelaskan bahwa digitisasi merupakan tadi bla 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 hasil scan dan bla 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 tentang arsip atau dokumen. Dan kami membuat untuk menyelesaikan permasalahan, maka saya melakukannya dengan menghadirkan Google Drive bla 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 seperti itu. Jadi kalian membahas tentang gagasan kalian seperti apa ya. Nanti itu formatnya saya kirimkan. Dan ini berarti Bu Lia nanti masih mengatur-ngatur lagi ya. Misal kegiatannya, kegiatan 1 persiapan. Persiapan kegiatan habituasi. Tahapannya apa? 1 berkonsultasi dengan mentor. 2 mencari atau mempelajari penggunaan Google Drive. Atau kedua konsultasi, koordinasi dengan teman dengan bidang apa begitu yang menangani kearsipan dengan sekretariat misal ya. Kemudian atau Ibu Husliati bisa, Ibu Husliati di Poso ada ini ya, ada arsip daerah ya. Bagaimana Ibu? Ada di arsip daerah ya, badan arsip. Saya kurang tahu Bu. Nah, jadi atau Ibu Lia konsultasi sama pimpinan mentor atau bukan mentor ya, teman sejawat atau kepala bidang, kepala seksi untuk pembahasan tentang itu supaya tahapannya lengkap. Nah, tahapan 3 baru mencari literatur atau apapun tentang Google Drive. Kemudian kegiatan berikutnya mengelompokkan ini agak kecil, maka bisa Ibu Lia kegiatan 2 itu membuat SOP pengarsipan. Atau kalau bukan SOP, membuat alur pengarsipan. Nanti tahapan-tahapannya dibuat sendiri, kemudian ketiga, sudah selesai alurnya, kemudian Bu Lia baru menata kembali dokumen-dokumen. Di situ sudah mulai men-scan, mulai macam-macam lah yang apa saja yang Bu Lia mau lakukan. Membuat akun Google Drive dulu, kemudian men-scan, kemudian memasukkan, dan sebagainya. Mengunggah. Nah, itu sudah kegiatan ketiga kan? Yang keempat sosialisasi. Yang kelima bisa mengevaluasi. Misalnya mau mengevaluasi nanti atau tidak perlu dievaluasi ya, karena Ibu hanya mau memperlihatkan bahwa Google Drive ini untuk bidang di sub Ibu saja ya. Oke. Berarti yang mau dievaluasi itu hanya mau lihat perbandingan sebelum dan sesudah. Maka sekarang foto memang itu yang terhambur-hambur arsipnya, kemudian cari info-info tentang bagaimana sulitnya menemukan, kemudian tadi intinya bagaimana banyaknya permintaan. Kalau perlu Ibu Lia scan surat-surat yang meminta
membuktikan bahwa mereka minta hasil scan, begitu. Ya, supaya terlihat bahwa memang ibu butuh harus digitalisasi. Oke, jadi nanti kegiatannya diperbaiki, kemudian tahapannya juga disesuaikan seperti tadi. Nanti bertumbuh. Sebentar kan banyak teman-teman yang akan kita diskusi, jadi akan banyak melihat tahapan-tahapan atau kegiatan-kegiatan. Oke, Bu Lia, terima kasih banyak. Semangat ya, nanti bisa terus berkembang ininya ya. Sebentar saya di room chat terakhir baru saya kirimkan itu. Saya kirim format untuk rancangan teman-teman. Bulia, kemudian Ageng, Bu Ageng, saya tutup dulu ya. Bu Ageng sudah kirim? Bentar Ibu, saya kirimkan sekarang. Teman-teman tadi sudah mulai tergambar ya, bahwa oh seperti ini yang dimaksudkan. Adakah pertanyaan sambil menunggu Bu Ageng mengirim? Oke, saya lihat dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ini semuanya. Jadi ini identifikasi isu, belum lengkapnya sarana dan prasarana puskesmas. Oke. Kemudian, jadi nanti Bu Ageng ininya, Gung ini nanti kondisi yang diharapkan atau identifikasi masalah. Nanti datanya dicari ya, disesuaikan dengan data. Kurangnya media informasi obat kepada pasien, oke. Masih sering terjadi selisih antara jumlah fisik perbekalan farmasi dan kartu stok di gudang. Lambatnya bidan desa mengumpulkan laporan. Oke. Jadi ini masih sering terjadinya selisih antara jumlah fisik. Nah, ini bisa jadi satu masalah. Lambatnya bidan desa mengumpulkan laporan. Ini penyebabnya ya. Ini Bu Agung ini lambatnya. Tunggu sebentar ya. Bu Agung, jadi ini masih terjadinya tingginya selisih, gitu ya. Tingginya selisih antara jumlah fisik perbekalan farmasi dan kartu stok di gudang pada puskesmas bla bla bla. Lambatnya bidan desa mengumpulkan laporan itu adalah penyebab permasalahan. Jadi tidak usah dimasukin di sini, ya. Oke. Kemudian tidak adanya laporan pemakaian obat itu masalah atau penyebab juga ya? Ini masih sambungan kan? Masih sambungan ya? Sambungan. Oke, ya. Jadi itu termasuk penyebab. Nggak usah dimasukin. Yang dimasukin tadi tingginya selisih antara gitu. Berarti nanti hasilnya kalau umpamanya dirimu mengambil itu, maka nanti yang dibuktikan adalah menurunnya, rendahnya. Ada pembuktian. Nah, ini pengkajian resep di apotik puskesmas Sangkura masih jarang dilakukan. Rendahnya pengkajian resep gitu, ya. Bisa terdengar? Oke, terima kasih. Nah, jadi tadi identifikasi permasalahan, kemudian masuk pada validasi kualitas isu, ya. Ini ternyata
setelah divalidasi 3 yang sangat berkualitas, yang memenuhi syarat keempat-empat kriteria. Maka dirimu akan menentukan, karena ada 3 yang ada 3 yang berkualitas, maka mau diambil 1. Maka kali isu. Nah, ini dirimu sudah memperbaiki cepat-cepat tadi ya? Iya, Ibu, Nah, sudah. ya itu maksudnya. Jadi tidak usah dulu semua kirim supaya masih sempat memperbaiki. Ya, jadi ini menentukan prioritas isu, maka dapatlah rankingnya, ranking 1, belum optimalnya pendistribusian dan pencatatan perbekalan farmasi. Oke. Pengkajian dari siapa? Oh ya. Di tadi teman-teman, jadi saya sudah paham ini, Ibu Agung bikinnya di sini. Oke. Di sini ternyata tadi ini masih ini sebenarnya ya betul, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, identifikasi masalah. Oh ya, maaf ya, saya bacanya terbalik. Nanti Bu Agung identifikasi masalah aja dulu, baru kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan. Sehingga oh dia ngambil ini kondisi ini identifikasinya dari kondisi-kondisi ini, ya. Jadi tadi sudah betul ya yang saya bilang, yang tadi saya bilang di sini nih. Ini sudah betul ya? Tapi peletakannya sebelah sana. Maaf, saya salah baca. Saya pikir tadi ini identifikasi masalah. Oke. Baik, Ibu. Boleh juga tadi boleh belum optimalnya atau boleh pakai rendahnya atau tingginya. Kalau untuk saya usulkan pakai aja rendah atau tinggi. Kalau belum optimal, kadang bisa. Kalau saya enggak apa-apa, karena nanti kita bisa milih dengan McNamara untuk lebih mengecilkan lagi, mengerucutkan. Tapi kadang penguji suka ya itu tadi seperti saya jelaskan, mereka maunya kalau optimal itu luas dan sebagainya, maunya lebih sempit. Jadi kalau sudah tinggi atau rendah kan sudah lebih sempit, ya. Tapi sebenarnya bebas juga. Kalau mau tes-tes juga pakai belum optimal juga enggak masalah. Karena nanti di hasil akhirnya biasanya meningkatkan atau menurunkan, seperti itu bisa. Saya cuma sekedar aja mereview-review sesuai pengalaman kemarin. Ini sudah dapat, jadi belum optimalnya pendistribusian atau boleh juga rendahnya tingkat pendistribusian gitu ya. Nah, jadi nanti kita fokus ke peningkatan yang lebih. Tunggu bentar adik-adik ya. Oke, kita lanjut. Maaf ya, tadi ada iklan. Lanjut. Isu, oke. Ini yang saya mintakan ke teman-teman, dan tadi saya belum minta di waktu bulia, tapi ini salah satu sudah mumpung ada contohnya ya. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, jadi keterkaitan isu ini, teman-teman, saya kasih langsung contohnya ya. Ini Bulia buatnya oke, teman-teman. Kita masih pakai isu belum optimalnya pendistribusian dan pencatatan perbekalan farmasi di Puskesmas Tangkura. Keterkaitan dengan manajemen ASN, di sini dijelaskan, 1, kurang disiplinnya tenaga kesehatan
Tangkura seperti tenaga kefarmasian dan bla 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 bla. Ya, itu sudah sangat oke. Saya sepakat. Kalau dengan Smart ASN, kurangnya pemanfaatan media informasi digital untuk oke. Jadi teman-teman, jadi teman-teman maaf ya, keterkaitan yang Ibu Agung buat ini sudah sangat oke. Jadi kenapa saya bilang oke? Karena biasanya ada yang membuat keterkaitan itu dengan kalimat yang positif. Maka itu tidak terlalu pas. Kenapa tidak terlalu pas? Karena kalau kalimatnya positif, berarti itu tidak akan pernah memunculkan isu. Atau tidak akan memunculkan masalah. Maka diusahakan kalimatnya negatif untuk menggambarkan bahwa isu itu akan muncul dari hal-hal yang tadi. Nanti mungkin teman-teman belum terlalu paham, akan muncul contoh-contoh lainnya. Ya, tunggu sebentar teman-teman ya. Maaf, begini kalau oma-oma sudah lebih batuk-batuk. Oke ya, jadi teman-teman lebih untuk keterkaitan silahkan buat-buat aja dulu, nanti kita lihat lagi. Tapi yang pasti yang dibuat oleh Bu Agung ini sudah betul. Oke, setelah keterkaitan tadi, maka isu itu kita lihat lagi penyebabnya pada tulangan-tulangan fishbone-nya, materialnya LP-LPO, jaringan yang tidak sesuai dengan pertukaran farmasi, oke. Oke, men-nya pengumpulan tidak tepat waktu, oke. Oke, berarti ini petugas kurang ini ya, lupa mencatat, berarti dari permasalahan men-nya. Untuk pengumpulan LP-LPO itu masuk di metode aja, Bu Agung. Jadi dia sering lambat, tidak tepat waktu. Bisa saja penyebabnya dari SOP yang tidak dijalankan. Atau, sorry, nggak apa-apa, boleh juga di men, nggak apa-apa. Karena Agung sudah bikin belum adanya SOP, ya. Nggak apa-apa di situ. Itu yang dilihat dari sisi manusianya. Bukan dari sisi metodenya. Silakan, nggak apa-apa. Sudah tepat ya, untuk fishbone-nya sudah tepat. Oke. Kemudian analisis dampak. Nanti teman-teman analisis dampak ini akan teman-teman masukkan di ada yang namanya analisis dampak isu. Jadi dari isu itu kalau tidak diselesaikan apa kejadiannya? Ya, itu analisis dampak isu. Nanti juga ada tapi nanti kalau sudah di akhir kalian bikin laporan ada namanya analisis dampak nilai. Jadi kalau nilai-nilai itu tidak dilaksanakan apa penyebab? Apa yang terjadi? Nah, tapi itu nanti. Tapi yang penting sekarang adalah analisis dampak isu. Ya. Jadi ini sudah betul, tinggal nanti dimasukkan di latar belakang. Alternatif penyelesaian isu, Bu Agung bisa masukkan sedikit keterangan di atas. Penentuan alternatif penyelesaian isu dilakukan dengan cara brainstorming. Ya, brainstorming itu bersama mentor, bersama teman sejawat, sehingga Bu Agung dapat pemecahan masalah gagasan idenya ini. Bukan hanya ide-ide sendiri, dapatnya hasil dari hasil diskusi. Petugas sering lupa, oke, saling mengingatkan. Sistem pencatatan yang terlalu banyak, membuat sistem pencatatan yang efektif. Lembar pemakaian permintaan obat, direvisi, dan seterusnya. Oke.
Nah, ini yang teman-teman. Setelah ini, Bu Agung, semua teman-teman, ini kan Bu Agung sudah buat alternatif penyelesaian isu. Maka kalau boleh, kalau kalian masih mampu, buatlah di bawahnya deskripsi gagasan. Di bawah sini nih, di bawah ini, deskripsi gagasan. Kenapa? Karena kalau cuma melihat Bu Agung punya ini, membuat laporan ketersediaan perbekalan, pembagian tugas, itu kan belum jelas apa yang dia mau buat. Maka deskripsi gagasan itu menjelaskan dari permasalahan di atas, penulis mengangkat gagasan atau membuat gagasan, peningkatan, misal ya, peningkatan pencatatan ketersediaan, misal bla bla bla, dengan beberapa dengan apa, misalnya membuat surat apa dan sebagainya. Ya, karena kan di sini pasti ada sosialisasi, pasti gitu. Intinya jelaskanlah berbagai hal yang tidak akan dimengerti oleh penguji atau yang agak kesulitan, itu jelaskan di situ. Tunggu bentar ya. Oke ya Bu Agung ya. Nah, sekarang teman-teman, mari kita lihat sama-sama untuk kegiatan dan lain-lainnya. Nah, ini ya tadi belum optimalnya pendistribusian. Kalau Bu Agung nanti rendahnya aja, rendahnya pendistribusian, gitu. Sehingga di sini tidak optimalisasi, peningkatan, pengelolaan pendistribusian atau peningkatan pendistribusian. Nah, karena yang tadi saya jelaskan optimalisasi itu agak lebih manajerialnya dimainkan, perencanaannya harus dibahas, planning organizingnya, equatingnya, controllingnya, semua harus dibahas. Tapi sebenarnya dari itu kan kalian bisa make marah, bisa milih nanti planningnya kah, organizingnya kah, gitu ya. Tapi sudahlah kita mencari hal-hal yang menyusahkan hidup. Nah, teman-teman, ini sudah lebih tajam ke proposal, jadi mohon perhatiannya supaya teman-teman sudah ada gambaran ya. Ini pertama persiapan kegiatan, ini yang maksud saya. Kemudian teman-teman nanti buatkan tahapan kegiatan. Satu, menyiapkan bahan konsultasi kegiatan yang akan dilaksanakan sampai kepada mentor. Ini kayaknya Bu Agung langsung saja nomor satu itu konsultasi dengan mentor. Diasumsikan persiapannya sudah dilakukan pada saat pembuatan rancangan. Ya. Kemudian tahap 2-nya, berarti tahapnya bersatu ya, konsultasi dengan mentor. Tahap 2, konsultasi dengan pengelola perbekalan. Ya, berarti kurang satu tahapan. Nah, oh ini tahap 3, meminta izin persetujuan kepala puskesmas, bla bla bla. Jadi cukup 3 kegiatan. Karena satu tahapan minimal 3 kegiatan. Jadi sudah aman ya, Bu Agung punya. Kegiatan kedua, membuat SOP pendistribusian perbekalan farmasi. Jadi seperti Bu Lia punya tadi, SOP-nya mau dibuat dulu. Nah, mencari referensi, oke. Kemudian menyusun draft, oke. Kemudian melaporkan SOP yang telah dibuat kepada mentor, oke. Juga mencetak, silahkan. Selanjutnya kegiatan ketiga, merevisi LPLPO, oke. Membuat daftar perbekalan, oke. Mempelajari, membuat LPLPO jaringan puskesmas yang baru mungkin ya, atau merevisi ya. Oke, jadi katanya nanti disesuaikan. Merevisi mungkin, tidak, jangan membuat. Kemudian mencetak. Oke. Kemudian kegiatan berikut, membuat surat bukti barang keluar untuk ini. Ini membuat surat bukti barang keluar sudah pernah ada atau belum pernah ada? Belum pernah Ibu. Belum pernah. Ini memang ada di SOP?
Ini saya dan pengelola pengelola obat di puskesmas kemarin saya sudah berbincang, katanya ini mengikut sistem dari dinas, Ibu. Karena di LPLPO kan tidak ada daftar harga obat. Sementara di laporan akhir tahun kita dituntut untuk cari harga obat yang kita sudah distribusikan. Jadi untuk memaksimalkan pembuatan laporan akhir tahun, jadi disuruh buat begini. Oke. Jadi dirimu nanti di penjelasan gagasan, di deskripsi gagasan atau deskripsi inovasi itu gagasan, di situ penulis membuat surat bukti keluar yang belum pernah ada atau belum pernah diterbitkan pada puskesmas kami, merujuk pada apa sebagai inovasi dari itu. Ini hitungannya inovasi aja, bahwa sebenarnya bukan hal baru yang dirimu buat khusus, tapi dirimu berani mengambil keputusan ini merujuk. Jadi tulis ya, merujuk pada permen atau apa ya. Oke, mencari referensi, menyusun, mencetak. Oke, selanjutnya merevisi lembar permintaan, koordinasi dengan penanggung jawab. Oke, membuat daftar. Oke, kemudian merevisi lembar, mencetak lembar. Oke, sosialisasi, meminta persetujuan. Oke, menyiapkan bahan sosialisasi. Oke, ini meminta persetujuan kepala puskesmas ya. Ini mungkin meminta persetujuan, asumsinya sudah tadi di atas. Tadi sudah ketemu Pak Puskesmas ya, Kepala Puskesmas? Iya, sudah Ibu. Tapi yang pertama kan izin melaksanakan aktualisasi. Yang izin melaksanakan sosialisasi. Oke, silahkan. Tapi nanti dijadikan menyiapkan bahan sosialisasi, kemudian ketiganya apa ini? Membuat undangan dan daftar hadir dan melaksanakan sosialisasi. Dirimu, oke ya boleh. Kemudian melakukan evaluasi dengan cara menyusun, lakukan stop of name, perbekalan farmasi, kemudian mengumpulkan, kemudian membuat LPO puskesmas, membuat laporan. Banyak sekali kegiatan mungkin. Itu kegiatan 8 ya? Kegiatan 7-nya apa? Oh ini. Melakukan evaluasi dengan cara menyusun. Kegiatan 6 apa? Ini 6. Sosialisasi. Oke ya, sosialisasi kepada bidan desa. Supaya tidak usah terlalu banyak. Ketujuh ini melakukan evaluasi dengan cara menyusun LPO. Ini yang menyusun LPO ini, LPO ini dirimu atau bidan? Saya Ibu untuk LPLP Puskesmas. Jadi saya masukkan kata evaluasi di sini karena pas penyusunan LPLP Puskesmas saya perlukan itu LPLP bidan dari desa dan lembar permintaan dan pemberian yang saya baru buat untuk unit. Jadi untuk memeriksa apakah mereka sudah melaksanakannya atau belum gitu. Oke, ya betul. Berarti di sini ada melakukan stock of name ini yang mengumpulkan ya? Untuk stok of name, obat yang di gudang. Oh ini ya yang mengumpulkan, ini yang mengumpulkan LPLPO ini ya, yang dari puskesmas. Yang dari bidan, begitu ya? Bidan dan unit. Dan lembar permintaan unit puskesmas itu sudah ya, yang dari bidan ya? Nomor 2 ini ya? Kalau unit di lingkup puskesmas, kalau jaringan di bidan atau pustu.
Kalau unit di kayak UGD, kamar bersalin dan sebagainya, Bu. Oke, berarti itu ya di poin 2 ya. Kemudian poin 3 membuat LPM. Oke, kemudian membuat laporan ketersediaan. Ini membuat laporan ketersediaan ini masukkan saja di tadi. Turun membuka. Ini masukkan saja di evaluasi. Gabung aja di evaluasi. Kenapa teman-teman saya perkecil kegiatan kalian? Karena nanti kalian ini kan kayak ini Bu Agung bikin banyak akuntabel dan sebagainya, ini enggak apa-apa sih. Kalau untuk saya ininya ini sekedar usul saja, tapi kalau mampu enggak apa-apa gitu ya. Ini membuat laporan ketersediaan satu aja. Dia gabung ke ini membuat LPO ini sama enggak dengan membuat laporan tadi? Beda ya? Sebenarnya mirip sih, Bu, soalnya laporan ketersediaan itu diambil dari LPO yang sudah dibuat. Oke, jadi di sini langsung saja sambung sini, membuat LPO Puskesmas dan laporan ketersediaan. Gabung, nanti ada kegiatan 4, baru dirimu judulnya begini, pembuatan, kan itu evaluasi, membanding, jadi ceritanya dirimu membuat laporan perbandingan, laporan peningkatan, laporan apa ya, nanti cari istilahnya, dirimu membandingkan antara sebelum dan sesudah, begitu. Kan nanti Agung bisa perlihatkan ada data ya, data tentang tadi rendahnya, belum optimalnya tadi itu kan berarti rendahnya pendistribusian itu. Tolong ada datanya, nanti data itu yang diperbandingkan dengan hasil laporan yang Agung buat ini. Selama sebulan mereka menyetor-nyetor itu sudah bisa lebih lengkap enggak? Artinya meningkat enggak yang Agung maksudkan? Itu masuk di pembuatan laporan. Jadi nanti ada kegiatan 4-nya Agung di poin 7, di kegiatan 7 tentang itu pembuatan laporan. Jadi bentuknya dia laporan, Gung. Laporannya itu biar cuman selembar kertas yang bisa membandingkan antara laporan peningkatan pendistribusian gitu dalam aktualisasi atau dalam kegiatan habituasi. Nah, jadi itu hanya laporan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah, ya. Nah, setelah itu laporan itu yang Agung akan masukkan sebagai lampiran di laporan hasil akhir. Nanti itu ditanyain oleh penguji. Jadi ini terlihat enggak peningkatannya pendistribusian dari SOP yang dibuat ini? Ada tidak perubahan? Ada tidak peningkatan? Bidan-bidan itu nyetor tidak? Ya. Jadi ini biar silakan. Laporan peningkatannya nanti itu dalam bentuk gambar saja perbandingan di awal. Boleh bentuk grafik, ada deskripsinya, tapi bagus ada grafiknya sih sebenarnya. Atau deskripsi saja boleh, tapi kan nanti diceritakan dengan bukti-bukti. Yang penting tergambar peningkatan dari yang tadinya belum optimal itu, ya, atau rendahnya. Bu Agung, kita lihat dulu ya. Ini 7, jadi berarti di kegiatan 7 ya. Kita lihat kegiatan 6-nya tadi apa nih? Kegiatan 6, sosialisasi. Oke. Kegiatan 5, merevisi lembar permintaan. Kegiatan 4, membuat surat bukti barang, oke. Ini merevisi LP Jeng. Di sini kan merevisi LPO. Tadi merevisi apa tuh yang di 5 tadi?
merevisi lembar permintaan dan pemberian obat ke unit, Ibu. Yang ini LPO ke jaringan, bidan sama pusu. Boleh enggak kalau dia digabung saja? Merevisi LPO ke jaringan dan ke unit. Nanti di tahapannya aja dibuat. Jadi dipecahnya itu nanti di tahapan. Ya, Ibu. Masuk akal juga ya? Berarti tahapan kegiatannya ada yang pertama merevisi LPO ke jaringan, terus tahapan yang keduanya merevisi lembar permintaan. Gitu. Oke. Tapi satu di atasnya membuat daftar dulu. Ya. Kan? Baik, Ibu. Membuat daftar dulu, kemudian mempelajari, boleh? Atau mana duluan, mempelajari atau membuat daftar? Daftar dulu, daftar yang ada, obat yang ada di gudang dulu. Oke. Jadi membuat daftar, kemudian mempelajari, kemudian membuat LPO jaringan atau merevisi ya. Kemudian di yang keempatnya merevisi. Mencetaknya enggak usah diceritakan. Diasumsikan pada saat merevisi dirimu langsung ngeprint, thread, gitu. Ya. Jadi 3 untuk jaringan, 4 untuk unit. Jadi kegiatannya tinggal 6 ya. Kayaknya seperti itu. Oke. Keren-keren. Demikian ya. Sekarang teman-teman kita masuk ke penjelasan. Penjelasan yang pertama adalah teman-teman juga nanti kan kolomnya sudah agak seperti ini. Jadi teman-teman diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan dengan agenda 3 terhadap kegiatan seperti ini. Jadi boleh kalian tuliskan panjang lebar seperti ini, boleh juga kalian cuma tuliskan manajemen ASN dan SMART, atau SMART ASN-nya saja, atau manajemen ASN-nya saja. Ya. Nanti penjelasannya ini nanti dideskripsikan pada saat penjelasan waktu tampil atau pada saat ditanyakan. Tapi kalau kayak punya Bu Agung sudah begini, enggak masalah. Tapi tunggu bentar. Jeng. Jadi teman-teman untuk keterkaitan bisa ya. Nah, saya sekalian ya supaya teman-teman semua sedang memperhatikan apa yang dibuat oleh Ibu Agung. Tadi, mohon perhatiannya. Nah, tadi waktu kita menentukan keterkaitan dengan agenda 3, ya permasalahan, ingat ya, permasalahan dikaitkan dengan agenda 3. Nah, teman-teman masih ingat agenda 3? Kedudukan dan peran aparatur sipil negara. Saya langsung masuk coaching agenda ini ya, saya tambah-tambahin di sini. Jadi pada saat teman-teman mempelajari itu, sebenarnya apa sih maksudnya? Kok dikenal-kenalkan sama manajemen ASN? Kok dikenal-kenalkan sama SMART ASN? Kalau dulu malah kami ada yang namanya whole of government, keterpaduan. Ya, jadi segalanya semua ini keterpaduan, tujuannya sama. Walaupun pasti saya diajarkan itu pahami dulu. Kita diajarkan kedudukan dan peran aparatur sipil negara itu sebenarnya agenda 3 untuk membuat juga kita paham bahwa saya berperan sebagai aparatur sipil negara, di penugasan kita adalah ini peran saya. Saya ini kedudukannya saya kedudukannya sebagai aparatur sipil negara yang bla bla. Saya fungsinya ada 3 fungsi ASN. Nah, kalian paham itu supaya apa? Supaya kalian tahu, melihat atau menemukan kembali permasalahan yang ada. Jadi kalian bisa tahu bahwa selama ini saya menjadi ASN ini banyak permasalahan yang saya hadapi. Dan permasalahan itu ada di lingkup manajemen ASN. Permasalahan yang ini ada di lingkup SMART ASN. Berarti terkait apa tuh? Digitalisasi, bla 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 bla. Berarti gitu teman-teman. Jadi saya kalau mengajar
agenda 3 selalu saya meminta teman-teman untuk mencari kata kunci. Untuk apa kata kunci? Kata kunci itu sebenarnya hanya untuk membuat bridging ya, penyambung, jembatan, untuk bisa membuat teman-teman mampu mengenali secara cepat pada saat teman-teman tadi kayak Bu Agung kan, rendah atau rendahnya distribusi gitu, itu terkait dengan agenda 3 apanya? Rendah lemahnya apa tuh? Lemahnya kompetensi misalnya dari pegawai, kemudian kurangnya sosialisasi misalnya gitu. Jadi permasalahan itu ada di ranah apa? Kalau di manajemen ASN kan terkait dengan kualitas kalian, kompetensi kalian, profesionalitasnya kalian, pemahamannya ASN dan seterusnya. Kalau kalau di Smart ASN terkait apa? Terkait dengan digitalisasinya, terkait dengan jaringannya, terkait dengan bla bla bla. Ya, jadi itu yang harus kalian pahami sehingga tadi sudah tepat sekali Bu Agung buat keterkaitan permasalahan dengan agenda 3. Nah, tapi untuk keterkaitan agenda 3 dengan kegiatan kayaknya belum terlalu tepat. Ya. Nah, jadi kalian pada saat menjelaskan keterkaitan agenda 3 dengan permasalahan, yang kalian harus ingat adalah kalian menjelaskan kelemahan-kelemahan tadi ya yang menyebabkan terjadinya permasalahan kalian. Makanya tadi saya mintanya kalimatnya negatif seperti Bu Agung. Kurangnya perhatian petugas, rendahnya kompetensi petugas, itu yang menyebabkan rendahnya distribusi. Gitu. Tapi pada saat kalian menjelaskan kegiatan dengan agenda 3, maka kalian harus lihat kalimatnya. Oh, kalau agenda 3 itu terkait dengan kegiatan itu kan proses. Ya, jadi kan ada input, output, proses. Input, proses, output. Nah, pada saat kalian membahas tentang permasalahan, itu adanya di input. Adanya di sini, di input ini, masalahnya ini, maka apa saja yang harus dilihat, ada apa-apa saja permasalahan itu. Nah, kalau berkaitan dengan kegiatan, maka akan urusannya dengan proses, dengan hasil, output, ya. Bisa juga dengan input, tapi input yang berupa manajemen sumber daya manusianya, anggarannya, dan lain-lain. Maka pada saat menjelaskan itu, yang kalian jelaskan adalah bagaimana dia berproses atau bagaimana ketercapaiannya. Misal, kalau contoh persiapan kegiatan habituasi atau misalnya ini nih kegiatan 2 membuat SOP. Keterkaitan dengan agenda 3 apa nih? Bisa terbentuk atau tercapai SOP ini kaitannya dengan apa? Bisa kalian ceritakan hasilnya. Kalau kalian menceritakan hasilnya, berarti keterkaitannya dengan adanya SOP itu, maka capaiannya akan meningkatkan kinerja. Maka capaiannya akan meningkatkan distribusi bla bla bla. Maka akan membuat lebih profesional lagi bekerja karena ada SOP. Itu terkait dengan hasil. Kalau dengan prosesnya bisa juga terkaitnya apa? SOP merupakan alat begitu, seperti itu keterkaitannya. Kalimatnya tidak negatif lagi, kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Karena kita tidak karena kegiatan ini adalah urusannya dengan capaian kalian, juga bisa dengan proses. Silakan teman-teman mau tentang penyebab permasalahan seperti yang tadi. Nanti buat saja dulu, misalnya nih merevisi. Nah, kenapa kurang tepat saya jadi ini bukan salah ya, punyanya Bu Agung bukan salah. Ini punyanya Bu Agung juga benar karena terkait dengan manajemen ASN. Ya, jadi terkait dengan melaksanakan dengan jujur, tanggung jawab. Tapi kenapa saya bilang kurang tepat, teman-teman?
Karena manajemen kalau ngambil untuk manajemen ASN, ambil dari misalnya banyak hal ya kata kunci di manajemen ASN. Kalau mengambil tentang jujur tanggung jawab, saya rasa itu sudah dijelaskan di nilai-nilai. Sudah lebih tajam di nilai-nilai. Jadi tidak usah aja sentuh itu lagi. Tapi kalau ada kegiatan memang yang memang sudah tidak bisa kegiatan tersebut berkaitan dengan apa begitu yang harus dikaitkan dengan manajemen ASN yang terkait dengan nilai, silahkan. Tapi kalau masih ada manajemen ASN lainnya yang kalian bisa kaitkan dengan kata kunci yang lain, silahkan dengan kata kunci yang lain. Ya. Kalau untuk smart ASN ini sudah tepat. Penggunaan media digital sebagai sarana pembuatan link. Ya, jadi merevisi ini prosesnya berarti ya, yang kalau menjelaskan hasilnya berarti apa? Merevisi itu mempermudah nantinya karena hasilnya kan nanti digunakan untuk digitasi tadi. Demikian ya, jadi silahkan mengkait-kaitkan. Nah, teman-teman mengkaitkan pun tidak wajib harus ada kedua-duanya. Kalau manajemen ASN tidak bisa dikaitkan, tidak usah paksakan. Kalau smart ASN bisa atau kedua-duanya, kalau satu bisa, satu aja. Kalau bisa kedua-duanya, silahkan kedua-duanya. Maaf nih Bu Nova, kita selesai jam 9 ya? Yes. Mau Ya. tambah juga nggak apa-apa? Iya. Bagus tambah enggak ya? Tambah juga. Teman-teman, bagus Saya tambah. kasih waktu, silakan tambah. Mau tambah waktunya atau kalian sudah mau pingsan? Atau kita coba tambah 15 menit atau segitu ya. Bu Nova kalau ada kegiatan boleh kita dilepas saja enggak apa-apa? Oh ya, enggak sih. Okay. Anak soleh sudah pergi berenang. Oh, alhamdulillah. Saya juga sudah memanah. Oke, maaf kita lanjut dulu Bu. Makasih Siap. Bu Intan. Bu Nova, terima kasih. Bu Agung, kita langsung lagi. Jadi teman-teman semua ya untuk keterkaitan. Nah, kemudian tadi masuk penjelasan keterkaitan. Sekarang masuk ke penjelasan keterkaitan nilai. Kalau saya lebih enaknya jangan keterkaitan nilai, tapi aktualisasi nilai, ya karena sangat jelas nilai-nilai ini akan diaktualisasikan. Nah, kalau kita lihat di sini ada berorientasi pelayanan, akuntabel, ada yang makainya 7 nilai. Sebenarnya kalau saya lebih tajam itu lebih baik, lebih karena begini, setiap nilai itu punya deskripsi yang berbeda. Maka semakin profesional kalian, semakin lengkap nilainya. Tapi Bu, saya belum terlalu paham. Ya berarti ditajamkan lagi rasanya, ya, untuk bisa memahami bahwa oh ternyata di kegiatan ini nilai-nilai ini sebenarnya bisa semuanya masuk misalnya. Tapi ada kalau kalian memang ini kalau yang tidak berkesesuaian nilainya jangan dipaksa. Ya, misal melaporkan SOP yang telah dibuat kepada mentor. Berorientasi pelayanan kah? Nah, jadi begini. Mudah-mudahan teman-teman sudah dikenalkan betul-betul bagaimana nilai itu, penguatan-penguatan nilai itu, bahwa nilai itu ada di dalam. Sehingga nilai itu kalian yang akan aktualisasikan ke setiap aktivitas di kehidupan kita. Nah, rasa itu ada di dalam, nilai itu ada di dalam, sehingga apabila kita bertemu, misalnya ya, kalian bertemu dengan setiap orang, atau siapa saja, nilai itu berkecamuk ketujuh-tujuhnya. Tinggal mana yang bisa, yang pantas untuk kita aktualisasikan bersamaan dengan aktivitas itu terjadi. Kalau untuk saya mengajar seperti ini ya sekarang. Kalau teman-teman tanya, Ibu mengaktualisasikan nilai apa saja? Saya akan bilang, saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan, yaitu bla 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 bla, karena saya memang sedang melayani, misalnya menggunakan bahasa yang sopan.
saya akan menjelaskan seperti itu. Saya juga akuntabel karena saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya jelaskan. Saya juga kompeten karena saya pertaruhkan kompetensi saya. Saya melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Saya juga membangun harmonisasi dengan kalian dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang dimunculkan oleh Ibu Agung adalah indikator nilainya atau apa istilahnya ya? Sikap apa ya? Kok saya lupa ya? Apa nih, Bu Agung? Kode perilaku. Oke, kode perilaku. Maka teman-teman pada saat kalian menuliskan kode perilaku, kalian harus pahami seperti apa sebenarnya kalian dengan kode perilaku. Bisa ya, contoh, akuntabel. Jadi nanti pada saat kalian menjelaskan kepada penguji, bukan hanya kode perilaku yang kalian bisa ya. Jadi pada saat kalian bilang, Bapak penguji saya pada saat melaporkan SOP, bla bla bla, melaporkan SOP kepada pimpinan, saya mengaktualisasikan nilai akuntabel yaitu melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab. Di mana atau yaitu dengan, jadi kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan. Melaksanakan tugas dengan cermat dan bertanggung jawab, di mana pada saat saya mengajar, kalau saya mengajar, saya selalu cermat melihat kelemahan-kelemahan yang dimunculkan oleh peserta. Dan saya bertanggung jawab untuk bisa memberikan solusi bagi beberapa hal yang lemah dari mereka. Seperti itu. Ya, jadi pada saat kalian bilang sopan dan santun, ramah, di ujungnya pada saat pemaparan kalian harus bisa. Saya mengaktualisasikan nilai berorientasi pelayanan yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan ramah. Misalnya ini kode perilakunya misal ya. Maka pada saat saya melaporkan SOP tersebut kepada pimpinan, saya selalu menjaga tata sopan santun. Selalu berusaha mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang tidak menyinggung perasaan, kalimat-kalimat yang bla bla bla. Seperti itu. Ya. Oke, bisa paham ya, teman-teman? Oke. Kalau demikian, begitu selanjutnya dari yang sudah dituliskan oleh Bu Alma. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Saya close dulu ya, stop share. Bu Agung. Mohon izin Ibu Dewi. Ya. Kan. Mau bertanya Ibu, untuk yang gagasan pemecahan isu yang di brainstorming itu, apakah semua harus ada buktinya Ibu? Kan ada di bagian terakhir saya isi pembagian tugas tenaga kefarmasian, itu rencananya cuman sebatas bilang saja begitu, tidak pembuatan dokumen dan sebagainya. Apakah perlu dibuatkan begitu? Sebatas apa, Dek? Sebatas pembicaraan bersama tenaga kefarmasian lainnya. Misalnya bilang, saya tugasnya di gudang, ini tanggung jawabnya itu kan biasa, ini. itu nanti di laporan hasil itu akan ada fotonya. Pasti perlu dibuatkan dokumen, Ibu. Apakah perlu dimasukkan ke kegiatan tahapan kegiatan? Kita lihat dulu ya, yang tadi di kegiatan. Sebentar, saya share ya supaya teman-teman semua lihat. Itu masih di brainstorming ya. Teman-teman lihat semuanya ya. Teman-teman. Masih di sini ya? Bu Agung, unmute dulu. Yang poin nomor 9 itu. Seluruh pengelola pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga kefarmasian di puskesmas. Kalau di kegiatan, di mana dia? Di tahapan apa? Di kegiatan berapa? Itu saya tidak masukkan Ibu, karena saya pikir hanya berbicara saja. Ini masuknya di sosialisasi aja. Kan disosialisasi sekalian dengan pembagian tugas. Oke?
Oke. Ya, Ibu. Nah, ya, jadi demikian ya. Nanti semua yang dituliskan oleh Bu Agung di sini di pemecahan isu gagasan itu sudah terjawab di kegiatan-kegiatan tadi. Misalnya melakukan stock of name tadi sudah ya, membuat SOP sudah, merevisi sudah, membuat. Nah, rasa-rasanya Bu, yang nomor 9 ini saya tidak masukkan. Ini pembagian tugas ini dan tanggung jawab informasian ini masuknya waktu sosialisasi. Tapi waktu pembagian tugas secara kan dirimu juga harus tetap buat pembagian tugasnya kan? Begitu ya? Dibuat tidak? Atau langsung nunjuk-nunjuk aja? Mungkin itu berkoordinasi dulu dengan kepala puskesmas dan teman-teman. Nah, itu dia di sini. Berkonsultasi dengan pengelolaan ini, pengelola ini bisa tidak masuk sambil membagi-bagi tugas? Bisa enggak? Ya, bisa Ibu. Anggapannya masuk di sini ya. Jadi nanti outputnya juga tadi pembagian tugas. Bisa didokumentasikan, bisa jadi dokumen juga ya satu itu pembagian tugas ya. Lembar pembagian tugas. Nah, karena kan pada saat bilang, Mbok ini nanti tugasnya ini, Bu ini tugasnya ini, tetap harus tercatat kan? Nah, itu bisa hasilnya ada di sini. Terlaksananya konsultasi dan lembar pembagian tugas di sini, ya. Baik Ibu. Oke, nanti itu masukkan di jadi ini berkonsultasi dan penentuan pembagian tugas dengan pengelola, ya. Oke, pertanyaannya ada lagi? Ini untuk semua. Bagaimana? Apakah teman-teman punya pertanyaan? Tadi saya sudah perlihatkan Bu Agung tadi punya itu nyaris seperti yang dimaksud ya. Di situ ada penugasan kegiatannya, ada tahapannya, ada keterkaitan nilainya. Jadi teman-teman sudah mulai bisa terbuka pemikiran bahwa itu yang harus kita buat, begitu. Ya, sama dengan Bu Lia punya tadi juga sama, cuman karena saya belum mengirimkan format, jadi memang teman-teman belum langsung bisa buat, begitu. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Saya belum menunjuk lagi yang lain untuk tampil. Kenapa? Harapannya supaya teman-teman sudah mulai memperbaiki dulu, ya, menyesuaikan dulu. Kita nanti Bu Jane tunggu bentar ya, tunggu bentar. Kita nanti konsultasinya kapan lagi masuk? Kalau sesuai jadwal tanggal 1 Ibu. Nah, kalau bagaimana kita masuk di antara ya, supaya teman-teman lebih cepat sudah dikoreksi. Ya, nanti kita ketemu entah malam atau sore atau siang. Nanti saya coba minta waktu, atau teman-teman juga ingatkan saya di grupnya, biasanya saya buka. Tunggu bentar, saya carikan. Tunggu bentar ya Bu Jane, saya coba carikan. Oh ya, Bu Jane, silakan bertanya. Saya sambil mencari-cari. Ya, terima kasih Bu. Mohon izin Bu, mau bertanya tentang tadi sempat disinggung kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Itu apakah dimasukkan untuk setiap isu atau hanya untuk isu yang kita angkat saja, Bu? Kondisi saat ini? Iya, Bu. Ya, oke. Saya kasih kebebasan saja ke teman-teman. Ada yang teman-teman mampu, misalnya kayak tadi Bu Agung itu semua isu dia tuliskan kondisi saat ini dan harapan. Oke, silakan. Tapi kalau umpamanya Bu, saya yang lainnya enggak usah saya deskripsikan seperti itu. Tapi teman-teman silakan mendeskripsikan untuk yang ini, yang diangkat menjadi permasalahannya saja.
sebenarnya teman-teman kalau mau ringkas, pada saat identifikasi permasalahan itu, teman-teman identifikasi isu ya, itu tulis saja isu-isu apa, ada 4, ada 5, nggak usah detail, boleh. Ya, karena urusan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, seperti Bu Agung punya tadi itu sebenarnya hanya poin-poin yang panjang lebarnya itu ada di latar belakang. Kenapa diminta buat di situ begitu? Karena nanti di latar belakang sudah dipecah, dideskripsikan secara utuh. Jadi teman-teman kalau enggak juga dibuat seperti Bu Agung punya enggak masalah. Ya. Jadi nanti kalau penguji bilang ini kenapa enggak dibuat? Kata coach, bebas kami Pak, boleh memilih yang tidak memasukkan, boleh yang memasukkan. Tapi kalau umpamanya pengujinya seleranya maunya masuk semua, oh iya Pak nanti akan kami perbaiki. Begitu dong. Kan apa susah? Jangan terlalu tegang hidup. Baik, Ya Pak Bu. Kiswanto ya. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa sampaikan. Kami diarahkan oleh coach untuk membuat seperti ini Pak, boleh memilih identifikasi isu itu langsung ke isu-isunya saja. Seperti itu. Pokoknya nantilah saya langsung sambungkan. Saya sambung ya. Makanya doakan saya sehat ya, supaya saya juga Amin. Iya, kalau tidak nanti diganti yang lain. Amin. Amin. Harus keras-keras aminnya. Aduh. Karena ya seperti itu, artinya kita saling membantu supaya juga kalian tidak terlalu harus teraniaya. Karena inti-intinya sudah bisa kalian selesaikan. Karena kan ceritanya kan bunga itu ada daun, ada ranting, ada batang gitu ya. Umpamanya kita fokus pada bunganya, berarti yang lain-lainnya itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi yang penting ada bunganya, yang penting ada identifikasi isunya, nanti yang lain bisa asumsinya akan dijelaskan di latar. Kalau seperti Bu Agung punya tadi, kalau mau ditanya ya itu lebih bagus lagi gitu. Tapi kan kita tidak harus lebih bagus lagi. Bagus banyak dengan bagus sedikit nilainya juga sama. Kenapa teman-teman? Tinggal itu rasa iba dari penguji saja, gitu ya. Nah, karena kita punya yang namanya indikator evaluasi. Nanti sambil berjalan waktu, saya akan melepas sedikit-sedikit apa indikator evaluasi. Contoh, kenapa saya tadi fokus ke adik-adik. Jadi kalian lihat saja, dengar saja, fokus saya itu kemana. Itu yang kalian utamakan, ya. Contoh, saya mengulang-ulang tentang APKL. Saya ulang terus. Kenapa? Karena di indikator evaluasi APKL itu di indikator evaluasi ada satu hal yang menyatakan peserta mampu menemukan permasalahan yang aktual dan berkualitas. Kalau aktual dan berkualitas itu indikatornya lihat di mana? APKL teman-teman. Makanya banyak peserta yang langsung membuat USG. Bu, kita langsung menentukan prioritas, nggak masalah. Gitu. Tapi harus kita ketahui, di ujung sana, indikator evaluasi, diuji kalian. Kualitasnya itu lihatnya di mana coba? USG itu tidak menentukan kualitas. USG itu hanya membantu kalian dari yang berkualitas 4, yang terbukti berkualitas atau memenuhi syarat, ternyata kita nggak bisa kerjaan 4 kan dalam sebulan, harus pilihnya pakai apa alat akusnya gitu, tidak bisa pakai saringan santan, yang bisa pakai USG, ada urgennya, seriusnya ya, untuk menemukan satu yang akan kita selesaikan secara adat penyelesaiannya, mau pakai fishbone, mau pakai mind mapping, mau pakai apalah. Jadi saya fokusnya kemana tadi coba? Ke APKL, artinya untuk menjawab indikator evaluasi, mampu kalian menemukan permasalahan. Kemudian, saya tadi usul, Gung, nanti buat ya deskripsi gagasan. Kenapa? Karena ada lagi indikator evaluasi yang menyatakan bahwa peserta mampu menentukan gagasan yang tepat. Nah, itu gagasan yang tepat kan kalau kalian tidak jelaskan secara rinci di deskripsi gagasan, itu enggak masalah juga, enggak ditangkap polisi. Tapi kan ada penguji yang saklek, yang maunya dia tahu sebelum dengar kalian bicara, dia sudah tahu apa yang kalian mau buat. Dia sudah tahu apa artinya digitisasi tadi ya. Dia sudah harus tahu apa begitu. Maksud dari
kalian memang sudah jelas dari kegiatan kalian yang kalian lakukan kan? Kan kalian punya kegiatan yang kalian lakukan itu sudah jelas, tahapan sudah jelas. Tapi di deskripsi gagasan itu sebenarnya banyak hal-hal detail yang kalian bisa tambah. Tadi kayak Agung, saya bilang tambahkan SKKB yang apa tadi itu kan, itu sekedar mengulik penguji untuk bisa terbetik dia bahwa oh ini anak ini bikin inovasi. Walaupun inovasi itu sebenarnya memang sudah sesuai aturan, harus ada. Tapi kan kalau dia tidak bikin, mana ada itu. Kita kan hanya sekedar menyongkel-nyongkel hati si penguji untuk wah dia ini apa jatuh hati begitulah ke kita. Untuk bisa manis hatinya melihat pekerjaan. Nah, kalau itu nanti dijelaskan pada saat kita maju dan sebelum kita ujian beliau-beliau itu berkelahi dengan pasangannya, maka selesailah kalian pas ujian. Belum sempat menjelaskan kehebatan-kehebatan kalian, ya sudah tidak menarik lagi, dia sudah punya banyak masalah. Gitu kan? Tapi pas kalian sudah deskripsi, masuk di deskripsi inovasi atau deskripsi gagasan, jadi waktu belum berkelahi, masih tenang-tenang, beliau baca. Keren ini anak ini. Dia mampu membuat saya paham apa yang dia mau buat. Ya, jadi deskripsi inovasi itu jarang dimasukkan di laporan, tapi saya selalu masukkan untuk mengamankan kalian. Karena kadang penguji itu suka gertak-gertak. Hah, itu penguji teman-teman dibayar untuk menguji. Jadi ada honor pengujinya. Makanya dia uji-uji kalian. Biar sudah benar kalian diuji juga. Betul ini? Apa iya? Nggak salah. Itu baru menguji. Kalau kalian disayang-sayang, itu bukan penguji namanya. Penyayang. Gitu ya. Jadi honornya, honor untuk menyayangi kalian. Diunyu-unyu terus kalian di dalam ruangan. Tapi kalau penguji ya pastilah dia menguji. Ya, menguji mental, membuli kalian, menguji fisik. Oh, enggak sampai lah menguji fisik. Menguji mental saja. Ya, jadi kenapa kalian harus diuji mentalnya? Kalian seorang ASN. Nanti di luar sana ketemu dukun, ketemu jagal, ketemu apa semua. Kalian harus mampu dong mempertahankan diri, ya. Jadi awal-awalnya diuji dulu oleh si penguji, ya. Jadi itu tadi bagaimana kalian mendengar, langsung mencatat apa yang jadi penguatan-penguatan saya. Kalau saya sebutkan ini ibu keseringan bilang ini ya, itu dicatat. Artinya itu salah satu hal yang sering juga dikulik-kulik oleh si penguji. Ya, jadi kalau kayak tadi indikatornya itu, kemudian apalagi ya tadi inovasinya, kemudian tahapannya, kejelasan tahapan, kalian peserta mampu menentukan kejelasan tahapan. Maka tadi mohon maaf Kak Ibu Lia, nanti ini tahapan-tahapannya, nanti kita perbaiki lagi. Kalian buat aja dulu. Kenapa saya tidak bisa langsung mendampingi kalian untuk memperbaiki? Kenapa? Karena juga pertama fungsi kita coaching itu sebenarnya hanya mengarahkan. Nah, yang lebih tahu sebenarnya kalian dari saya. Kan kalian yang punya pekerjaan. Kayak tadi Bu Agung, saya nanya-nanya malah, Bu ini apa, Bu ini apa. Saya hanya bisa meluruskan, bisa mengarahkan. Gitu ya, jadi nanti Bu Lia bikin aja dulu, pikir-pikir, oh ini saya nanti habis di-scan, setelah itu saya rendam air dikit itu. Nah, dan sebagainya, terserah lah pokoknya. Ya, jadi kalian yang mainkan, nanti kita lurus-luruskan di ruangan ini. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3 itu ada. Nanti itu masih di indikator pertama. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas dan mengaitkan dengan agenda 3. Itu. Kenapa? Kalian harus bisa melihat permasalahan kalian itu adanya di mana, di ranah mana. Seperti apa kok bisa ada itu permasalahan itu? Kan tadi penjelasannya seperti si Agung bahwa permasalahan itu muncul karena rendahnya terkait dengan manajemen ASN, di mana petugas-petugas itu masih belum kompeten dan sebagainya. Terkait dengan manajemen ASN, terkait dengan manajemen ASN, yaitu kami masih lemah dalam jejaring atau jaringan, ya, sehingga belum digitalisasi, belum terdigitalisasi dan sebagainya. Ya, itu untuk melihat permasalahan. Nanti indikator keberapa peserta mampu membuat kegiatan yang tepat, yang mampu dikaitkan dengan agenda 3, mengaktualisasikan nilai agenda 2. Itu nanti teman-teman kalau semua sudah selesai, kita
mainkan ya. Jadi teman-teman menjelaskan ke saya akan mengkoreksi kalau kurang tepat. Ya. Jadi buat aja dulu. Makanya saya belum mau jelaskan. Nanti setelah saya jelaskan, teman-teman juga belum buat. Jadi tidak ada contoh real. Maka buat aja dulu. Kalau sudah selesai baru kita main. Demikian. Bu Lia dengan Bu Makasih, siapa Bu. tadi angkat tangan? Capek ya? Capek raise hand-nya ya? Tapi Bu Tia belum saya balas tadi jawabannya. Pertanyaannya apa tadi? Sudah Ibu yang kondisi saat ini dan Oh kondisi iya. diharapkan itu tiap isu atau hanya isu yang diangkat? Ya. Makasih Bu. Jual saja jual aja namaku. Ya. Makasih Bu Dewi. Sekemampuan kalian. Oke, makasih. Bu Lia, silakan. Ya, mohon izin, terima kasih Bu. Ya. Saya mau curhat sedikit saja ini. Curhat aja. Jadi sebenarnya jujur saya agak susah untuk menentukan isu Bu. Karena itu tupoksinya kita itu tidak jalan di kantor. Jadi kalau menurut Ibu bagaimana? Tapi saya juga bingung. Tapi tadi sudah betul, Cin. Tadi sudah betul. Tadi sudah betul. Arsip sudah oke lah. Tapi tunggu dulu, sebentar menceritakan ya tentang sebenarnya dirimu persoalannya apa sih begitu. Tapi tidak susah Ibu kalau saya mau tentukan isu karena saya punya pekerjaan ini kan isunya yang harus yang kita angkat itu tentang tupoksinya kita sehari-hari kan Bu. Ya. Nah, sedangkan itu tupoksi saya di kantor itu tidak jalan, maksudnya tidak sesuai dengan tupoksi saya. Jadi isu yang saya kemukakan itu memang betul-betul hasil pengamatan kebanyakan. Ya, betul. Memang harus pengamatan. Pengamatan sehari-hari. Sih, makanya cuma sedikit karena itu Ibu. Ya, jangan saja. Yang penting intinya teman-teman harus berkolaborasi dengan baik bersama mentor. Itu yang paling penting. Bu Nova, makasih banyak teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup dulu. Teman-teman bisa memperbaiki. Masih lama jamnya 14 jam lagi. Iya, ya. Saya juga. Di set sama Pak Iwin itu sampai 26. Apa-apa. Win, terima kasih Win. Aduh. Kalau seperti ini ya. Cuman teman-teman nanti kalian yang akan kehabisan waktu untuk merancang-rancang. Jadi rancang-rancang aja dulu. Tak usah terlalu tegang bahwa pertemuan kita kalian harus sudah selesai semua, enggak usah. Jadi yang ketemu itu yang kita bahas, teman-teman yang tadi sudah mulai seperti si Agung misalnya sudah mulai rapi, mari kita bahas. Teman-teman yang punya masalah, kita carikan solusinya. Gitu aja ya. Jadi pertemuan-pertemuan kita nanti bukan menekan kalian harus sudah selesai semuanya nih. Santai aja. Hidup ini berproses, ya. Enggak ada yang langsung jadi apa. Santai mau koje. Oke, teman-teman, jangan lupa makan pagi, ya, karena ternyata kehidupan ini tidak cukup hanya dengan senyuman. Mokol sayang. Oke deh. Bu Nova, makasih banyak. Teman-teman semua, makasih. Jaga kesehatan ya. Saling mendoakan supaya semua bisa sama-sama saling dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat Pak Kiswanto. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih kebersamaannya hari ini. Alhamdulillah, teman-teman harusnya bersyukur ya dapat coach seperti Bu Dewi. Beliau ini all round. Ustazah juga loh, Masya Allah. Masya Allah, itu jadi yang begitu-begitu enak gitu. Baik, terima kasih Bu Dewi sudah memberikan pencerahan buat teman-teman kita, sudah memberikan ilmunya. Insya Allah bermanfaat. Nanti kita mesti ketemu lagi pada tanggal 1 Maret. Nanti hari Rabu di jam yang sama ya. Insya Allah tidak berubah ya Ibu Dewi. Jam 7.30. Insya Allah. Ya, di room yang sama. Nanti kalau misalnya Ibu Dewi mau ngobrol sama teman-teman terkait dengan aktualisasi mereka, rancangan mereka, nanti bisa tinggal di grup saja, di grup kelompok 1 Bu Dewi. Nanti saya akan bukakan roomnya. Siap. Gitu. Baik ya, terima kasih teman-teman ya. Terima kasih. Sudah semangat. Sudah sehat-sehat semua ya. Semangat. Ya. Sampai ketemu lagi di hari Rabu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang.